Semangat pagi siswa-siswi terkasih, kembali lagi dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi listrik statis. Tanpa kita sadari, fenomena berikut adalah salah satu contoh fenomena alam yang berkaitan dengan listrik statis. Penasaran bukan apa itu listrik statis? Simak terus materinya ya. Semangat belajar! Oke, kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Kenapa dinamakan listrik statis? Penasaran kan? Materi ini disebut listrik statis karena kita akan mempelajari tentang perpindahan elektron. Namun, perpindahan elektronnya tidak kontinu atau terus-menerus, sehingga disebut listrik tidak mengalir atau listrik statis. Mari kita lihat fenomena berikut. Di sini terdapat penggaris dan sobekan kertas yang kecil. Ternyata, sobekan kertas kecil dapat ditarik oleh penggaris plastik. Mengapa bisa demikian ya? Penasaran kan? Nah, untuk dapat menjawabnya, kita perlu mengingat materi kita sebelumnya tentang atom. Setiap zat terdiri dari partikel kecil yang disebut dengan atom, di mana atom terdiri dari proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang netral. Nah, untuk mengingat materi ini, siswa-siswi dapat melihat di video sebelumnya atau dapat melihat di PowerPoint yang ada di LMS. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara membuat benda netral menjadi bermuatan. Berkaitan dengan hal ini, cara membuat benda netral menjadi bermuatan terdapat 3 cara, yaitu dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara induksi, yang ketiga dengan cara disentuhkan. Yang pertama adalah mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Di sini kita memiliki penggaris plastik dan wool. Di sini penggaris plastik terdapat 4 proton dan 4 elektron, sehingga penggarisnya netral. Begitu pula dengan wool memiliki 4 proton dan 4 elektron, sehingga wool juga netral. Ketika kain wool digosokkan dengan penggaris plastik, kita lihat apa yang akan terjadi. Di sini, elektron dari wool pindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik menjadi kelebihan elektron, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan positif, dan kain wool kekurangan elektron, sehingga kain wool menjadi bermuatan positif. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa kain wool yang digosok-gosokkan dengan penggaris akan menjadi bermuatan negatif karena mendapat elektron dari wool, dan wool akan menjadi bermuatan positif karena elektron kain wool pindah ke penggaris. Perlu diingat di sini yang berpindah adalah elektronnya ya, bukan protonnya. Karena yang bisa berpindah dalam atom itu adalah elektron. Masih dengan subbab membuat muatan listrik pada benda netral dengan cara menggosok. Contoh yang kedua adalah kaca dan sutra. Di sini dapat kita lihat untuk kaca dan sutra awalnya netral karena jumlah proton dan elektronnya sama. Ketika kaca digosokkan dengan sutra, maka elektron kaca pindah ke sutra, sehingga kaca menjadi kekurangan elektron sehingga bermuatan positif, dan sutra menerima elektron sehingga menjadi kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Jadi dapat disimpulkan ketika kaca digosokkan dengan sutra, maka elektron kaca pindah ke sutra sehingga kaca bermuatan positif dan sutra bermuatan negatif. Oke, sekarang kita mempelajari cara membuat benda netral menjadi bermuatan dengan cara induksi listrik. Apa itu induksi listrik? Untuk memahami apa itu induksi listrik, mari kita simak penjelasan berikut. Di sini terdapat benda netral. Dapat terlihat dari jumlah proton dan elektronnya sama. Jika benda netral ini didekatkan dengan benda lain bermuatan positif, maka elektron pada benda netral akan berpindah dan mendekati benda bermuatan positif.
Perlu diingat bahwa yang berpindah adalah elektron, dan elektron akan tertarik dengan muatan yang lebih positif. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa induksi listrik adalah pemisahan muatan listrik, bisa proton dan elektron, ketika didekati benda lain yang bermuatan. Benda bermuatan tersebut bisa benda bermuatan positif atau benda negatif. Yang pertama adalah mendapatkan muatan listrik negatif dengan cara induksi. Oke, di sini kita memiliki benda netral yang bentuknya kotak, di mana jumlah proton dan elektronnya sama. Jika benda netral atau benda kotak ini didekatkan dengan benda lain yang bermuatan positif, maka elektron akan berpindah dan mendekati benda bermuatan positif. Jika benda kotak tersebut dihubungkan dengan bumi atau digroundkan, maka elektron dari bumi akan mendekati proton yang tidak berpasangan pada kotak tersebut. Ketika benda kotak tersebut tidak digroundkan lagi, benda kotak dalam kondisi sudah mendapat tambahan elektron, sehingga benda tersebut kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika benda netral didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka benda netral akan menjadi bermuatan negatif. Adalah mendapatkan muatan listrik positif dengan cara induksi. Di sini kita melihat benda netral yang bentuknya kotak, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jika benda netral atau kotak ini didekatkan dengan benda lain yang bermuatan negatif, maka elektron akan berpindah dan menjauhi benda bermuatan negatif tersebut. Hal ini terjadi karena elektron jika didekatkan dengan elektron maka akan tolak menolak. Jika benda kotak tersebut dihubungkan dengan bumi atau digroundkan, maka elektron dari kotak tersebut akan berpindah ke bumi karena adanya gaya tolak menolak tersebut. Ketika benda kotak tersebut tidak digroundkan lagi, benda kotak dalam kondisi sudah kehilangan elektron, sehingga benda tersebut kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika benda netral didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka benda netral menjadi bermuatan positif. Jadi, dari kegiatan ini dengan cara induksi dapat disimpulkan bahwa muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Cara yang ketiga, mendapatkan muatan listrik dengan cara disentuhkan. Di sini kita akan mendapat muatan listrik negatif. Di sini terdapat benda netral, di mana jumlah proton dan elektronnya sama, dan benda bermuatan negatif yang berbentuk bulat. Jika benda bermuatan negatif disentuhkan ke benda netral, maka elektron yang ada di kotak akan berpindah karena tolak dengan benda bermuatan negatif, sehingga ada proton yang tidak berpasangan. Karena benda bermuatan negatif menyentuh benda kotak tersebut, maka elektron pada benda bermuatan negatif berpindah menuju kotak dan berpasangan dengan proton yang ditinggalkan oleh elektron. Jika benda bermuatan negatif dijauhkan kembali, maka benda kotak akan bermuatan negatif, karena sudah mendapat tambahan elektron dari benda bermuatan negatif. Nah, dari sini kita ketahui bahwa jika benda netral didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka benda tersebut akan menjadi bermuatan negatif. Sekarang, bagaimana jika benda netral didekatkan dengan benda bermuatan positif? Apa yang akan terjadi?